Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, minggu-minggu ini, udah 2 minggu ini, ada trailer dari sebuah film yang cukup menarik untuk kita bahas dan kita tunggu. Apakah seseru itu filmnya? Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena film itu judulnya adalah Gog and Magog. Ya, kita tahu Gog and Magog itu adalah bahasa yang diambil dari Bible, yang itu menceritakan tentang satu kaum yang merusak, ya, kaum yang merusak yang sangat mengerikan. Sekaligus sebetulnya kalau kita berbicara tentang Gog and Magog, maka itu juga merujuk pada Quran yang menyebut dengan Ya'jud wa Ma'jud. Ketika Ya'jud dan Ma'jud itu kita bahas, maka tokoh yang paling terkenal di situ yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Dzulqarnain. Semua orang muslim pasti akan tahu siapa itu Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah seorang raja yang soleh, seorang raja hebat yang membangun sebuah tembok yang sangat besar yang melindungi manusia dari rusaknya Ya'jud dan Ma'jud, dari bahayanya Ya'jud dan Ma'jud. Karena dulu Ya'jud dan Ma'jud itu pernah berkeliaran di atas muka bumi, dan mereka itu adalah satu kaum yang sangat merusak. Saking rusak parahnya apa yang dilewati oleh mereka, maka hutan pun bisa menjadi gundul, sungai pun bisa kering karena diminum oleh mereka, dan apapun yang mereka lewati tidak tersisa sama sekali. Entah itu manusia, entah itu hewan, semuanya dimakan oleh mereka. Itulah Ya'jud dan Ma'jud. Nah, uniknya adalah film Gog and Magog ini akan rilis sebentar lagi karena trailernya sudah ada. Dan kalau kita melihat, Gog and Magog ini digambarkan keluar dari sebuah gunung yang mungkin sudah lama sekali ada dikurung, sama seperti di dalam Al-Quran. Karena saya yakin juga referensi membuat film Gog and Magog itu nggak cuma ngambil dari referensi Bible atau referensinya orang-orang Kristen. Karena yang paling detail menjelaskan Gog and Magog, Ya'jud dan Ma'jud itu adalah Islam. Referensi dari Islam itu lebih detail dan lebih banyak, sudut pandangnya lebih luas tentang makhluk bernama Ya'jud dan Ma'jud yang dikurung di dalam sebuah dimensi di atas muka bumi, dikurung dalam sebuah kondisi tertutupi dengan tembok yang sangat luar biasa kuat yang dibangun oleh Dzulqarnain pada saat itu dari sebuah lempeng-lempeng besi yang kemudian dicor dengan tembaga. Itulah yang dilakukan oleh Dzulqarnain untuk mengurung Ya'jud dan Ma'jud. Nah, Coffeezen semuanya, jadi pada dasarnya tahun 2020 itu kalau nggak salah rilis tentang film Mesiah, The Messiah itu juga bikin geger karena film itu menceritakan tentang Mesiah palsu yaitu Dajjal. Dan film ini yang baru ini, Gog and Magog, ini juga menceritakan tentang akhir zaman juga, yaitu munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Pada dasarnya orang-orang kafir itu meskipun mereka menganggap itu adalah hal-hal yang mitos, mitologi, tetapi mereka juga mewaspadai, mereka juga percaya. Adanya keyakinan, adanya kepercayaan itulah yang membuat mereka akhirnya apa? Membuat film, membuat gambaran, ya meskipun itu film proyek mereka, tapi itu sebuah gambaran yang membuat pandangan manusia lebih luas lagi untuk melihat bagaimana Ya'jud dan Ma'jud. Seperti dulu ketika trailernya The Messiah tentang Al-Masih yang dimaksudkan di sini adalah Dajjal. Itu juga mengubah pandangan manusia tentang mitos-mitos yang dulu dianggap hanya mitos, tetapi setelah setelah filmnya itu rilis, mereka berubah pandangan. Artinya mereka juga sekarang mulai mewaspadai adanya Mesiah yang mengaku Mesiah padahal dia Dajjal, adanya Gog and Magog yaitu Ya'jud dan Ma'jud, serta kerusakan-kerusakan akhir zaman
yang sudah digambarkan di dalam Islam maupun di dalam Kristen tentang menjelang hari kiamat. Itu banyak sekali perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat yang tertulis di sana gitu. Dalam Bible ada, di dalam Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali. Terutama kalau kita belajar lagi tentang bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di negeri jajahan mereka. Mereka menanam pohon Ghorqad. Mereka juga sangat percaya tentang munculnya sosok Mesias yang akan menjadi penyelamat mereka. Mesias yang mereka maksud ya tadi itu Dajjal. Itu semuanya ada, dan itu semuanya saat ini sedang dinanti-nanti, diwaspadai juga oleh orang-orang Yahudi. Pada dasarnya mereka tidak memeluk agama Islam, mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi di sisi lain mereka juga meyakini isinya. Kan lucu kan? Mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak percaya Quran, tidak percaya hadis, tetapi ada sebagian besar hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang mereka yakini itu akan terjadi. Termasuk masalah Ya'juj dan Ma'juj, termasuk juga masalah Mesias palsu yaitu Dajjal, termasuk juga kehancuran hari kiamat, di mana orang-orang Yahudi sebelum pada hari kiamat diperangi oleh orang Islam. Mereka semuanya akan lari terbirit-birit, mereka semuanya kabur, bersembunyi di bawah apapun yang bisa mereka lakukan untuk sembunyi. Ada batu, ada kayu, ada pohon, semuanya mereka sembunyi. Tetapi semua kayu dan batu itu bisa berbicara dan mengatakan, wahai orang-orang beriman, di belakang kami ini ada orang-orang Yahudi, binasakan mereka. Kecuali satu pohon saja yang namanya pohon Ghorqad. Makanya orang-orang Yahudi ramai-ramai menanam pohon Ghorqad saat ini. Yang artinya sebetulnya orang Yahudi antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka praktekkan itu berbeda. Jadi film-film dan juga kenyataan-kenyataan di dunia ini membuat kita faham, membuat kita sadar bahwa sebetulnya orang-orang kafir itu tidak sepenuhnya ingkar dengan apa yang sudah dinubuahkan dalam Quran ataupun hadis. Mereka pada dasarnya juga sebagian besar percaya dengan apa yang disampaikan dalam Quran, dalam hadis. Termasuk kalau kita baca di komik-komik, itu banyak sekali penggambaran tentang akhir zaman. Munculnya dewa-dewa ya, kalau gitu udah pasti mitos kan gitu. Tetapi munculnya dungeon itu seperti penjara bawah tanah, terbukanya dimensi lain, kemudian muncul makhluk-makhluk yang keluar dari dalam dungeon. Itu nanti seperti goblin, seperti orc, seperti ya macam-macam makhluk itulah yang kemudian merusak bumi, yang menggeser peradaban bumi. Yang kuatlah yang menang, mereka memangsa manusia, manusia melawan mereka. Ya meskipun itu di dalam komik-komik banyak seperti itu, tetapi kalau kita tanya dari mana mereka punya ide penggambaran seperti itu, kita sangat yakin itu bukanlah dari sekedar imajinasi, tapi mereka juga mengambil dari referensi kitab suci, termasuk dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali komik-komik termasuk anime itu sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah kapan-kapan kita bahas, karena kalau kita bahas dalam satu video ini terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.